Stres bisa datang dari banyak hal. Sekolah, studi, bermain dengan teman adalah salah satu kesenangan di mana aku bisa healing. Hidup di mana dengan sosial media ada yang namanya comparing. Teman-teman mesti bisa punya understanding atau pengertian di mana perlu bangun diri kita di atas identitas tuh yang benar. Semua yang bertumbuh kuat, semua yang tetap bisa survive bahkan bisa stay sampai sekarang. Itu kebanyakan semua yang di dalam komunitas. Welcome to Gilgal Podcast dan kembali lagi sama aku Revi. Hari ini kita akan belajar lagi dari narasumber kita, tentunya pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa membantu kita untuk bertumbuh, berkembang, dan menjadi semakin baik supaya hari-hari kita tentunya bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa langsung subscribe aja dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya nggak kelewatan ketika ada konten-konten baru dari kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke dalam narasumber kita. Halo, Pastor Sam. Hai Revi. Nah, jadi hari ini nih kita mau membahas banyak soal generasi. Soalnya kan Pastor Sam nih udah punya pengalaman cukup banyak dan cukup lama di pelayanan anak-anak youth lah ya. Anggapnya anak-anak yang generasi muda nih. Masih belajar lah, masih belajar ya. Masih banyak yang banyak lebih jago. Yang lebih oke ya. Cuman lumayan lah pengalamannya pasti berguna juga pengalamannya. Nah, kira-kira nih sepanjang pelayanan sama ini ngelihat masalah di anak muda di zaman now ini banyak kan masalah apa sih, Pastor Sam? Menarik anak-anak muda ya. Zaman-zaman sekarang masalahnya ada beberapa mungkin yang aku juga bisa bagiin, dan yang paling aku lihat itu adalah anak muda zaman sekarang itu isunya mental health ya. Banyak yang suka di bring up gitu ya. Bahkan isu ini lebih di highlight muncul lagi ketika after pandemic tuh. Nah, selama pandemic itu baru ke highlight gitu. Padahal mungkin pernah mengalami sebelum pandemic dan hal itu sudah ada, cuman lebih di highlight lagi sejak pandemic gitu. Mental health issue. Terus juga ada beberapa ya soal bagaimana mereka kalau menurutku tuh kurangnya teladan. Kurangnya teladan dalam hal untuk bisa hidup bertumbuh dewasa dalam arti bangun hubungan dengan pasangan lawan jenis, juga bahkan dalam untuk mereka bisa menentukan masa depan mereka, bisa ikut gimana Tuhan arahin dalam hidupnya. Nah, itu juga jadi salah satu tantangan buat mereka, karena banyak sekali aku ketemu yang mereka masih bingung setelah ditanya kamu mau ngapain abis kuliah. Nah, itu banyak sekali sih, banyak sekali yang mereka masih kebingungan dan belum firm, belum yakin. Jadi kalau misalnya teladan itu sebenarnya bisa dari berbagai macam sumber, dari orang tua, keluarga ya, dan dari gereja juga ya. Nah, aku sempat dengar juga nih, cuma aku lupa ya sumbernya dari mana. Ada survei atau penelitian yang bilang kayak gini, katanya di tahun sekarang ini anggapnya stress level anak muda itu lebih tinggi dibandingkan zaman perang dulu katanya. Nah, jadi zaman perang kan pada bom gitu-gitu ya, ledakan. Tapi katanya stress levelnya tuh masih lebih rendah kalau dibandingin yang sekarang. Padahal sekarang kan jauh lebih enak ya zaman ya. Itu kira-kira kenapa ya? Faktornya apa ya? Apa sosial media atau apa ya kali ya? Nah, itu aku pun juga jujur aku bukan ahli, tapi apa yang aku bagiin mungkin ya sepengalaman yang aku tahu, yang pernah ketemu kita layani anak muda. Memang banyak faktor. Mungkin karena paling tinggi sih pasti sosial media. Dulu aku zaman masa muda, masa kecil, untuk bisa mencari kesenanganku, ya aku ketemu teman, main apa aja gitu, ketemu teman, main bareng gitu ya, happy, have fun, pulang gitu ya udah gitu dengan keluarga. Gitu. Jadi bermain dengan teman adalah salah satu kesenangan di mana aku bisa healing. Nah, bahasa dulu, bahasa zaman sekarang tuh ya healing lah gitu, itu healing ya. Karena gini, mungkin dalam anak-anak muda sangat bisa sekali gitu ngalamin stres. Stres bisa datang dari banyak hal. Tuntutan sekolah, studi, itu buat mereka stressful. Juga dari keluarga, kadang ada pressure, ada tekanan, itu bisa membuat stressful. Dalam arti gini, mungkin ada di mana anak-anak yang keluarganya tuh, lebih tepatnya parentsnya, memaksakan kehendaknya mereka ke si anak. Biasanya mimpi yang mereka nggak tercapai,
Itu dipaksakan anaknya harus bisa. Dulu mama papa nggak bisa jadi A, jadi B, nggak bisa punya gini. Kamu sekarang harus bisa gitu. Belum tentu mimpinya. Nah itu bisa jadi pressure buat mereka. Kadang dalam pertemanan mereka ya mungkin namanya berteman kadang bisa bertengkar, berantem gitu ya. Bisa apa namanya berselisih paham. Ditambah lagi sosial media itu bisa lebih jahat. Mengelaborate sesuatu. Sosial media itu aku suka bilang mengelaborate sesuatu. Suatu yang kecil itu bisa jadi gede dampaknya lewat sosial media. Benar. Even it's good or bad. Betul. Hal yang baik juga jadi lebay kadang, terlalu exaggerate. Tapi kadang hal yang harusnya mungkin nggak terlalu painful, mungkin kalau misalnya ada hal yang bad, yang hurtful, nggak terlalu gimana. Tapi lewat sosial media itu bisa jadi dampaknya sakit banget bahkan sometimes trauma. Benar. Nah, jadi sosial media itu meng-highlight, meng-elaborate semuanya. Nah, ini beberapa hal pressure, belum lagi tambah suatu di jenjang tertentu mereka bingung akan masa depan mereka. Belum lagi tambah dengan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka yang mereka belum siap. Nah ini yang bikin mereka stressful zaman sekarang. Nah kalau zaman dulu mungkin aku bisa bilang kita tuh lebih simple gitu hidupnya ya. Dan setelah diteliti salah satunya adalah perkembangan zaman. Sosial media ini sometimes bisa jadi alat yang baik tapi bisa jadi senjata atau bumerang buat si generasi kalau nggak dihandle dengan baik. Jadi I think perlu untuk anak-anak muda diedukasi dalam hal menggunakan sosial media dan menikmatinya. Gitu ya. Kadang kan kita nggak terlalu terlibat banget tapi kita menikmati. Nah setiap hal yang kita lihat di sosial media itu kan nggak harus kita telan dong ya. Nah itu yang kita mesti ajarkan. Kalau misalnya dari pembahasan Pastor Sam tadi berarti sebenarnya orang tua itu nggak boleh maksain mimpinya dia ke anak ya. Karena anak kan punya mimpinya sendiri. Harusnya orang tua lebih nanya mimpinya apa, diarahkan ya. Jadi bukan dipaksa tapi ya diarahkan tapi pada akhirnya ya anaknya sendiri yang memilih ya mimpinya apa. Dan juga tadi kan ada edukasi soal media sosial. Itu mungkin kan tentu bisa dilakukan oleh orang tua dan juga gereja ya. Gereja juga bisa ambil peran. Jadi it's really good. Nah kalau misalnya dari anak mudanya sendiri nih kan dia kadang-kadang nggak bisa kontrol orang tuanya juga ya. Dia nggak bisa memilih dan dia juga nggak bisa memilih teman-teman yang dia temui mungkin di sekolah dia, di kampus dia dan juga mungkin dia juga sosial media kan dia nggak bisa kontrol akan ada orang-orang yang mengeluarkan perkataan yang mungkin nggak enak juga pada dia di media sosial. Kira-kira kalau dari anak mudanya sendiri apa yang perlu dia lakuin supaya nih dia juga bisa lebih bertahan gitu melewati tantangan-tantangan yang ada? Oke, jadi ini pesan mungkin buat teman-teman anak-anak muda juga ya. Untuk dia bisa hidup di zaman sekarang, kita itu pasti hidup di mana dengan sosial media ada yang namanya comparing, perbandingan. Nah, teman-teman mesti bisa apa ya namanya punya understanding atau pengertian di mana perbandingan itu bisa aja terjadi, kita nggak bisa hindari. Tapi kita perlu bangun diri kita di atas identitas tuh yang benar. Identitas kita itu bukan apa kata orang, bukan ditentukan oleh seberapa banyak follower kita. Identitas kita tuh bukan ditentukan oleh apa yang kita pakai dan sebagainya. Tapi kita perlu tahu identitas kita itu ada di dalam Kristus. Di mana Tuhan Yesus tuh udah bayar kita mahal loh. Dengan nyawanya, tebus kita supaya yang tadinya kita berdosa, ujungnya maut, kita diselamatkan. In here we are, kita bisa ada sampai sekarang gitu. Jadi kelihatan klise, kelihatan terlalu religious, but that's the foundation, basic foundation yang sampai sekarang banyak banget aku lihat teman-teman yang memang punya understanding ini, mereka tuh bisa survive gitu. Jadi seperti kayak di tengah keributan yang ada, mereka tetap bisa ketemuin peace-nya itu di dalam. Nah, di dalam Kristus itu adalah salah satu-satunya jalan ya, satu-satunya tempat untuk kita bisa istirahat, kita bisa rest secara jiwa, secara roh, kita bisa di recharge, kita bisa punya
understanding lagi, pengertian. Semua pressure, beban itu yang selama ini mungkin orang bilang overthinking gitu anak zaman sekarang. Karena semua berusaha dipikirin, dia berusaha gimana caranya begini gimana. Karena ada hal-hal yang seharusnya kita berserah gitu sama Tuhan. Gak semua harus kita kontrol. Nah, belajar punya understanding, identitas kita dibangun di atas Tuhan. Belajar berserah sama Tuhan. Karena kita dibesarkan semua kita bisa kontrol. Dulu kita mau beli makan ya, kita mesti pergi tempat makan, kita ngantri. Kadang yang kita pesan nggak ada gitu ya, mau pesan akhirnya harus memilih pesanan yang lain. Padahal kita udah ngantri, udah jalan jauh gitu ya, pengennya itu. Dan bayar, pulang. Sekarang kita bisa dari rumah, kita kontrol semuanya. Bahkan makanan ini habis pun dikasih tahu gitu. Jadi kita dari rumah udah bisa atur ekspektasi dan sebagainya, terbiasa untuk kontrol suatu. Kita ya nonton YouTube ya seperti ini juga kita bisa ya, kita pilih bisa skip aja. Bahkan kita bisa ya, kita bisa pilih konten, kita bisa skip. Kita bisa skip, kita mau langsung denger aja deh. Yang poin yang mana gitu. Menitnya ya. Iya. Jadi semua terbiasa diberikan kontrol. Ketika sesuatu yang di luar kontrol mereka stressful. Contoh gampang, hujan gak ya, cuaca gitu ya, masa depan gue gimana ya, terus nanti gue ketemu pacar kayak gimana ya, terus kira-kira opini orang tentang gue gimana, itu kan gak bisa dikontrol. Betul. Nah itu yang buat mereka stressful. Nah semua yang gak bisa dikontrol, yuk kita berserah sama Tuhan gitu. Ya, kita berserah sama Tuhan, lakukan bagian kita tentu, bukan berarti otomatis ya. Lakukan bagian kita, hidupi firman Tuhan. Yang di luar kontrol kita ya berserah sama Tuhan. Benar. Gitu. I think dua hal ini yang menurutku cukup bisa menolong ya. Di tengah mungkin pressure, tekanan zaman sekarang ini. Tahu identitas kita dalam Tuhan, kita berharga. Kedua, hal-hal yang di luar kontrol kita ya kita berserah. Lakukan aja bagian kita, hidupi firman Tuhan. Bagus sih yang Pastor Sam bilang ya. Jadi kita harus tetap lakuin yang terbaik, tapi selebihnya hasil akhirnya apa? Ya kita serahkan ke tangan Tuhan, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang beneran sayang kita dan mampu memberikan yang the best juga ya. Pasti. Buat kehidupan kita. Jadi semakin kita percaya sama Tuhan, semakin kita juga bisa punya ketenangan di tengah melewati tantangan ya. Berapapun umur kita atau apapun keadaan kita saat ini. Nah kalau misalnya Pastor Sam nih, di sepanjang pelayanan anak muda ya, anggapnya kenal sama anak-anak muda kan banyak banget nih. Kira-kira salah satu, kan tadi kita udah bahas soal tentang mental health. Ada masalah lain gak sih selain mental health yang Pastor Sam lihat? Mental health, masalah tentang, kalau menurutku gini, lebih ke mereka punya kekhawatiran masa depan, kebingungan, dan mereka nggak tahu how to-nya untuk mereka bertumbuh. Seperti tadi aku bilang, kurangnya teladan. Mereka harus lihat di mana how to-nya. Nah, I hope gereja-gereja bisa, kakak rohani itu bisa berperan satu sisi jadi teladan buat mereka, jadi contoh. Jadi bukan cuma khotbahnya bagus di hari Minggu atau Sabtu, tapi kehidupan sehari-harinya jadi teladan ya. Iya, karena banyak anak-anak muda yang gue udah tahu firmannya, but how do I apply, terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari dengan backgroundnya mereka yang berbeda-beda, gitu. Itu juga jadi salah satu tantangan dalam kehidupan mereka. Nah makanya kita lebih dig deep lagi dalam hal bukan hanya mendengar atau tahu firman, tapi gimana melakukannya. Nah ini yang kita lebih mungkin secara praktikal kita sampaikan. Mungkin hal-hal yang mungkin harus relate dengan mereka, mudah mereka mengerti ini, supaya mereka bisa lebih nangkep. Oh gini caranya, misalnya murah hati itu memberi itu gini. Oh gini caranya mengampuni orang. Bahkan harus dikasih tahu cara mengampuni gitu. Oh gini tuh caranya untuk bisa berikan yang terbaik dan sebagainya. Itu kan mungkin anak muda banyak juga nih hari ini kok yang udah tahu, yes gue butuh teladan yang baik. Tapi masalahnya nih di rumah misalnya orang tuaku ya mereka juga nggak jujur, mereka juga suka emosian, marah-marah, atau mungkin bahkan di gereja katanya misalnya ya kan tentu ya pendeta, mentor rohani harusnya kan baik, tapi itu ternyata malah kurang baik ya. Ternyata kok ke aku malah bukannya merasa disayang, tapi merasa dihakimi, dan anggapnya banyak hal-hal buruk yang justru mereka lakukan di hadapan anak-anak muda ini gitu.
Dan kalau misalnya kayak gitu mereka merasa nih sekitar mereka nggak ada teladan yang bisa kasih contoh, kira-kira apa ya yang bisa anak muda lakuin kalau misalnya keadaannya seperti itu? Kita sekali lagi nggak bisa kontrol, kayak ada hal nggak bisa kontrol. Maybe kita ngerti parents nggak ada yang perfect ya, nggak ada yang sempurna. Walaupun kadang kita juga ada beberapa case itu ya, kadang kita cuman aduh ngelus dada gitu, menghela nafas. Karena apa yang kita ajarin sometimes tuh nggak sejalan dengan apa yang parents punya value dalam keluarga yang selama ini dia sudah terapkan. I don't blame the parents karena aku satu sisi ngerti. Mungkin mereka dibesarkan dulu gaya parenting didiknya seperti apa, dan itu pun yang dia pikir oh ini bener ya, oh yang bener gini, it works with me, dan aku akan lakukan ini kepada anakku di bawah. Dan itu yang terjadi gitu. Nah sedangkan satu sisi si anak kan ikut cell group, terus ibadah rutin, mendengar firman yang ada, mulai muncul pengertian, mulai muncul namanya pengenalan akan pribadi Tuhan, wisdom gitu ya. Jadi tahu gitu, oh ini nggak boleh, oh ini salah gitu, oh ini nggak sesuai firman Tuhan. Tapi ketika mereka di rumah atau di tempat lain deh gitu ya, mereka lihat ada hal yang nggak beres nih kayaknya nih, ada hal yang nggak beres. Dia bilang kayak ini nggak sejalan nih, nggak sesuai dengan apa yang diarahkan gitu. Tapi masalahnya yang melakukan ini pemimpin loh, yang melakukan ini orang tua loh di rumah. Atau mungkin yang lebih ekstrim yang tadi kayak Revi bilang, yang melakukan ini justru ya pastornya yang ngajarin gitu. Nah ini yang kalau aku di posisi anak muda itu ya, kan Revi tanya gimana apa yang harus dilakukan si anak muda ini. Gini, selalu back to Bible. Kita lihat firman Tuhan bilang apa gitu ya. Firman Tuhan kalau kan kadang gini, akibat dari itu kan muncul kebingungan. Nah biasanya bingung tuh mereka jadi yang udah pola pikirnya mau mengerucut, jadi lebar lagi nih. Nah caranya adalah ketika jadi muncul kebingungan, baik lagi Bible bilang apa. Nah Bible bilang ini, stick to the Bible. Nah sekarang hal yang jadi concern adalah gimana dengan sang pemimpin gitu. Gimana harus kita merespon, gimana harus kita menanggapinya. Kebanyakan biasanya anak muda tuh merasa gue bener, gue bisa berhak, istilahnya gue punya hak gitu ya untuk melawan, untuk melawan dengan cara yang ya semaunya dia gitu. Karena anak muda kan terkesan lebih meledak-ledak gitu ya. Tapi kan Tuhan ajarkan bahwa meskipun kita benar, kita mesti punya respon yang baik nih. Iya betul. Ya kan sikapnya. Kita benar nih, tapi kan firman Tuhan tetap ajarin hormatilah misalnya ayahmu dan ibumu. Supaya panjang usiamu di tanah yang kujanjikan. Itu kan artinya janji future kan. Hidup lu mau diberkati future, lu belajar dulu nih hormat sama pemimpin di rumah gitu. Tapi konteksnya kalau lagi begini gimana caranya gitu belajar gitu ya. Back to Bible. Terus yang kedua gimana? Kalau memang kita sulit, karena gini, aku belajar untuk respect sama seseorang, honor seseorang. Sometimes we need reasons, butuh alasan. Gue kasih sesuatu alasan untuk gue bisa hormat sama orang ini gitu. Tapi aku belajar. Di atas dari menghormati ada namanya kasih. Kasih itu nggak butuh alasan banyak. Kasih itu cuma butuh Yesus. Oke, lu nggak bisa hormat saat itu, tapi lu bisa mengasihi dia. Belajar mengasihi dia. Dia bisa buat salah. Kita pun bisa buat salah. Dia saat itu buat salah. Apa sih hak kita menghakimi orang itu? Gitu. Kita pun sometimes bisa buat salah. Kalau Tuhan masih sayang sama kita saat kita bisa buat salah, kenapa sih kita nggak belajar kita mengasihi dia? Mengasihi bukan berarti setuju apa yang dia lakukan ya. Mengasihi pribadinya. Mengasihi pribadinya sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Belajar mengasihi. Di situ aku belajar melepaskan pengampunan. Kadang kecewa bisa muncul. Ya. Kok gitu? Kita kadang questioning, kok bisa sih dia buat kayak gitu ya. Nah, saat kasih itu mengalir, kita bisa belajar untuk bisa melihat bahwa orang yang buat salah ini juga pribadi yang dikasih Tuhan. Kita doain mereka. Doain Tuhan biar
Tuhan yang berperkara lah. Biar Tuhan campur tangan. Tuhan mampukan aku buat ngampunin mereka gitu. Itu pun terjadi dalam hidupku. Aku punya papa, ada beberapa kejadian sih, nggak satu, like bad memories yang aku punya, susah untuk aku bisa respect. Padahal udah Kristen loh, dari lahir udah Kristen, tapi susah buat aku respect. Until one day di atas dari firman hormatilah ayahmu dan ibumu itu ada, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. My dad juga manusia, sama seperti dirimu sendiri. Kita bisa buat salah, dia juga bisa buat salah. Betul. Kalau Tuhan mengasihi kita, ya aku mau belajar mengasihi dia. Jadi untuk hormat masih susah, tapi aku mau mengasihi dia. Karena mengasihi dia, belajar untuk mengasihi papa, terima papa apa adanya, mengampuni setiap kesalahannya, and all the bad memories, aku minta Tuhan angkat. Sehingga aku bisa punya perspektif yang baru, dan satu titik aku bisa hormat sama papa. Sampai sekarang aku udah bisa look up, bisa respect, bahkan bisa dengar nasihatnya dia. Nah jadi kalau itu tentang pemimpin, kasihilah. Sampai satu titik kita bisa hormat, bisa respect sama dia. Walaupun mungkin pernah buat salah. Dan jangan diungkit-ungkit lagi, jangan diinget-inget lagi gitu. Maksudnya karena itu akan bawa kekecewaan lagi, bawa kita bad effect lagi buat kita. Ya benar sih apa yang Pastor Sam bilang ya. Jadi yang penting kita mengasihi bukan karena apa yang dilakukan orang itu, bukan performanya, tapi ya karena Tuhan udah terlebih dahulu mengasihi kita. Betul. Jadi kita juga mengasihi orang itu. Dan tadi Pastor Sam bagus banget mention back to Bible ya. Dan aku rasa mungkin kita bisa mengasihi orang tua atau pemimpin yang mungkin anggapnya nggak kasih teladan ya, dengan cara kita kenal Tuhan lewat baca Alkitab juga ya. Betul. Karena kan pada 2 Timotius 3 ayat 16 kan dibilang bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mengoreksi kelakuan. Jadi memang penting banget buat anak muda semua ini ya, buat sehari-hari baca Alkitab ya. Bukan cuma hari Minggu di gereja, tapi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap hari baca Alkitab. It's really important. Dan ada satu hal penting lagi buat anak-anak muda tuh, butuh komunitas. Community. Karena setiap anak muda pasti bergeraknya secara grup gitu ya, secara berkelompok, komunitas. Dan mereka yang ada di komunitas biasanya cenderung lebih survive. Yes. Apapun itu, nggak harus. Misalnya kalau konteksnya gereja ya mungkin cell group, komunitas mungkin dalam pelayanan mereka. Kalau di luar ya mungkin teman-teman nongkrong itu udah komunitas gitu ya. Kecuali kalau yang punya hobinya sama, ya mereka bikin komunitas sendiri, perkumpulan sendiri. Nah biasanya itu lebih stay strong. Nah makanya buat teman-teman yang kayaknya ribet banget sih, semua harus bikin grup-grup gitu ya harus. Ini tuh sebenarnya gini, buat teman-teman ini tuh hal yang baik buat kalian gitu. Karena if you guys realize, semua yang bertumbuh kuat, semua yang tetap bisa survive bahkan bisa stay sampai sekarang, itu kebanyakan semua yang di dalam komunitas. Betul. Jadi akan alangkah baiknya komunitas ini jika memang basic dasarnya nilai yang dipegang sama, kebenaran firman Tuhan, itu akan sangat aman sekali buat para anak-anak muda untuk bisa bertumbuh di dalamnya. Kalau bingung gue bertumbuh di tengah dunia yang kayak begini gimana? Stay di situ. Bahkan beberapa dari kita ada yang memang anak-anak harus studi, melanjutkan ke luar negeri, ke tempat yang mereka memang udah punya plan sana. Yang kita concern ya oke. Satu, ketemu dulu komunitas yang tepat, cari gereja lokal yang baik, yang tepat untuk kamu bisa bertumbuh. Concern kita dorong ke situ. Gitu. Jadi karena kita tahu bahwa komunitas itu buat anak muda penting. Wow, thank you so much Pastor Sam. Jadi if you want to go far, go together ya. Betul. Jadi hari ini kita udah belajar banyak sekali dari Pastor Sam bagaimana kalau misalnya anak-anak muda juga pengen bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik, butuh yang namanya teladan. Nah kalau misalnya mungkin orang-orang di sekitar kita teladannya masih kurang oke, jangan lupa cari komunitas rohani yang baik. Kita bisa belajar juga dari teman-teman rohani kita atau teman-teman di gereja yang bisa kasih teladan atau contoh-contoh. Tapi tentu di rumah kita harus sendiri baca Alkitab juga. Karena dari situlah Tuhan bisa berbicara banyak supaya kita teringat akan kebenaran. Dan juga kita bisa sadar akan kesalahan kita bisa memperbaiki diri supaya kehidupan kita makin lama bisa semakin baik. Dan teman-teman semuanya jangan lupa, bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe
klik tombol loncengnya supaya setiap kali kita ada pembahasan baru teman-teman juga bisa dapat notifikasinya. Dan jangan lupa ikut ya di next episode kita juga karena kita akan selalu belajar banyak hal baru yang tentu bisa mengupgrade diri kita menjadi semakin baik. Oke, see you next time. Bye-bye semuanya. Aku dilayani lebih dulu, nah sekarang giliran aku mau melayani nih gitu. Jadi itu awal mulanya. Jadi kalau kita memang benar-benar serius hidupin nilai, kehidupan kita sehari-hari and konsisten, itu bisa terlihat bahwa identitas kita, nilai kita di mata orang yang mungkin juga belum kenal siapa pribadi Tuhan Yesus dan sebagainya, tapi nilai itu mereka tahu gitu dan mereka bisa menghargai, bahkan saat kita lakukan terus-menerus itu bisa jadi dampak bagi banyak orang.